Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Siddiq Hasan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Siddiq Hasan Khan adalah seorang ulama Islam, pemimpin komunitas Muslim India pada abad ke-19, dan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah keagamaan di negara bagian Bhopal. Beliau sering disebut bersama Syed Nazir Husain sebagai pendiri gerakan kebangkitan Ahlu Hadis, yang kemudian menjadi salah satu aliran dominan Islam Sunni di wilayah India dan sekitarnya. Khan juga dikenal sebagai otoritas ilmiah terkemuka dalam gerakan Salafiyah Arab pada akhir abad ke-19. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau berperan besar dalam menyebarkan paham ahlu hadis yang menekankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa terikat pada mazhab fikih tertentu. Khan juga aktif menulis risalah keagamaan yang kemudian tersebar luas di dunia Arab setelah gerakan Salafiyah berkembang. Dari segi akidah, beliau mengikuti manhaj Tauhid Atsariyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa lahir tanggal 14 Oktober tahun 1832, dan meninggal tanggal 26 Mei tahun 1890 dan terdapat catatan bahwa beliau jatuh sakit parah pada tanggal 20 Februari tahun 1890. Masa aktifnya pertengahan hingga akhir abad ke-19, khususnya saat Bhopal berada di bawah kekuasaan Inggris. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa lahir di Bareilly Provinsi Bersatu India Britania dulu wilayah Kekaisaran Mughal kini India modern. Dan meninggal di Bhopal India ketika wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Inggris. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pengaruh dan ide Said Khan dipandang sebagai ancaman politik dan ideologis oleh pemerintah kolonial Inggris. Oleh karena itu, setelah memaksanya pensiun, Inggris menghancurkan jaringan dakwahnya, melarang kontaknya dengan penerbit di Kairo dan Istanbul, serta menutup penerbitan karyanya. Meskipun demikian, risalah-risalahnya tetap beredar luas di dunia Arab. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah dijauhkan dari aktivitas dakwah, maka beliau hidup di bawah pengawasan ketat. Pada awal 1890, beliau terserang hepatitis parah. Residen Inggris, Francis Henvey, mengirim petugas medis namun menolak pemberian obat, khawatir akan tuduhan meracuni dirinya, beliau kemudian wafat pada tahun 1890 di Bhopal. Siddiq Hasan Khan lahir di Bareilly pada tanggal 14 Oktober tahun 1832, di tengah masa transisi dari kekuasaan Kekaisaran Mughal menuju dominasi Inggris di India. Latar belakang pendidikannya kuat dalam ilmu Islam klasik, dan sejak muda beliau dikenal sebagai penulis dan pengajar yang produktif. Kariernya menanjak saat beliau berada di Bhopal, sebuah negara bagian Muslim yang kala itu memiliki tradisi keilmuan tinggi. Siddiq Hasan dikenal karena keberaniannya mengkritik praktik keagamaan yang menurutnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bersama Syed Nazir Husain, beliau menjadi salah satu penggerak utama kebangkitan Ahlu Hadis di India. Sebuah gerakan yang menolak taklid buta kepada mazhab fikih tertentu dan mendorong ijtihad langsung dari sumber-sumber primer agama. Gerakan ini mendapat dukungan dari sebagian kalangan yang ingin kembali pada pemahaman Islam yang dianggap murni. Selain berpengaruh di India, maka Siddiq Hasan memiliki hubungan intelektual dengan gerakan Salafiyah di dunia Arab. Beliau menulis banyak risalah berbahasa Arab yang membahas teologi, hukum, dan pembaruan pemikiran Islam. Karya-karyanya awalnya diterbitkan di Kairo dan Istanbul, namun kemudian dilarang oleh otoritas kolonial Inggris.
Larangan itu muncul karena kekhawatiran Inggris bahwa pemikiran reformis Han dapat menginspirasi perlawanan politik dan memperkuat jaringan solidaritas lintas negara di dunia Islam. Setelah dipaksa pensiun maka Siddiq Hasan hidup relatif terisolasi. Inggris memutuskan seluruh jaringannya dengan dunia luar, termasuk melarang korespondensi dan distribusi karyanya. Meski begitu, risalah-risalahnya tetap menemukan jalannya ke dunia Arab dan mempengaruhi wacana keislaman di sana. Kesehatannya menurun drastis pada awal tahun 1890 akibat hepatitis. Dalam kondisi sakit parah, beliau menerima kunjungan petugas medis Inggris yang dikirim oleh Residen Francis Henvey. Namun, obat tidak diberikan karena kekhawatiran akan tuduhan pembunuhan melalui racun. Siddiq Hasan meninggal dunia di Bhopal pada tanggal 26 Mei tahun 1890, meninggalkan warisan intelektual yang berpengaruh hingga keluar India. Warisan pemikiran Siddiq Hasan tetap hidup melalui gerakan Ahlu Hadis yang masih berkembang di berbagai negara, serta pengaruhnya dalam gerakan Salafiyah yang menyebar di dunia Islam. Beliau dikenang sebagai ulama yang teguh memegang prinsip, meskipun harus berhadapan dengan tekanan politik dari penguasa kolonial. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah,
namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.